Oke, selamat datang di T16 Reaction ya kan. Hari ini gue bakalan nge-reaction bukan lagu, tapi mic check ya kan, kayak open mic gitu ya kan. Kenapa gue nge-reaction yang ini? Oke, gue jelasin dulu. Gue bakal nge-reaction konten terbaru dari Westwell yang judulnya mic check. Nah di sini yang bakal tampil itu Tuan 13, judulnya gua dari Jakbar, Jakarta Barat nyet gitu. Gua dari Jakbar nyet. Kenapa ini jadi heboh ya kan? Karena di sini um, kalau nggak salah gue belum dengerin mic check ini, tapi udah tersebar luas ya kan, ada di tempat Bang Juli, akun Bang Juli, tentang kayak ada rapper baper yang gara-gara mic check ini, gara-gara Tuan 13 nyindir gitu ya kan. Nah, di sini yang baper kalau nggak salah Etaro, di sini ada juga yang baper, terus ada siapa namanya, Jackson Zeran juga, karena mereka itu rapper slot gitu, rapper judi gitu. Bukan rapper judi, maksudnya kayak mempromosikan judi gitu. Ya memang seringkali kalau gue lihat Jackson ngambil promosian yang kayak gitu tuh ya kan. Jadi di sini agak panas gitu ya kan. Panasnya sebenarnya nggak panas, cuman karena ada wadah, kayak wadahnya itu di tempat Bang Julid. Jadi Tuan 13 bikin konten kayak gini, terus yang apa nih, yang disinggung baper bikin story. Nah storynya itu dikumpul di wadah Bang Julid, jadi banyak netizen yang makin panas gitu ya kan. Ada pro dan kontranya. Ya mungkin bagus juga ya kan ada wadah kayak gitu, kalau enggak ya nggak rame hip hop ya kan. Nah yang lucunya bagi aku adalah ada apa nih, netizen yang gimana ya, ada, jadi yang berantem, misalnya bukan berantem sih, kayak yang bikin konten Tuan 13 yang baper rapper lain, yang ngedis itu bukan mereka, tapi yang ngedis ya netizen yang pengen nyari views. Ya gue juga pengen nyari views, makanya gue nge-reaction ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Biar lami sedikit apa nih, hip hop Indonesia. Ya hip hop Indonesia memang rame, tapi nggak serame kalau lagi dis-disan kayak gini nih, saling singgung. Tapi bagi Tuan 13 sendiri atau Witaro dan Jackson Zeran sendiri pun belum mengeluarkan diss track ya kan. Tapi yang udah mengeluarin duluan itu ya anunya sendiri ya, netizennya sendiri ya kan. Oke, gue pengen penasaran, jadi gue pengen dengerin dulu. Oke. So, teman-teman, aku pada name Tuan 13. Darah asli Sumatera, tapi lahir dan tumbuh besar di kota Jakarta. Nah di sini dia bilang dia apa nih, orang Sumatera ya kan, lahir besar di Jakarta ya kan. Di sini kayak gua kalau nggak salah, kalian cek sendiri ya kan, kalian cek sendiri karena gua nggak mau ngumpulin bukti-bukti ya terus masukin ke video gua, terlalu merepotkan. Jadi kalian cek sendiri. Kalau nggak salah Etaro bapernya ada kayak bikin story kayak haram halal gitu ya kan. Terus ada juga yang dia bilang ke Tuan 13 kalau nggak salah, lu bilang harimau Sumatera tapi lu nggak tinggal di Sumatera gitu. Oke. Jadi ya mungkin ya yang dimaksud ya dengan apa nih, lirik yang ini dibahas sama Etaro ya kan. Gue produk kampung Baon, Biak, dan Gang Subur. Segitiga bermuda. Hidup di tengah masyarakat yang memandang penting status sosial juga harta. Dan benar sih. Gua nggak tahu di mana kampung, tiga kampung itu ya kan dibilangnya. Tapi kalau nggak salah ada di lagu apa gitu. Tuan 13 bilang di kampung itu banyak pengedar narkoba ya kan. Terus ya dia hidup di era yang dimana harta lebih dipandang gitu. Hidup di era modern tapi kita masih terpenjara sama kasta. Gue dan temen Hidup di era modern tapi kita masih dipenjara dengan kasta. Iya sih, zaman dulu kan
zaman kerajaan kita dipandangnya apa nih, kasta ya kan. Kalau lu anak raja atau pengawal-pengawal raja tuh orang-orang hebat lah ya kan. Dan sekarang di era modern kayak gini yang udah nggak ada lagi kayak kerajaan kayak ituan, kita mesti dipandang dengan kasta gitu. Teman-teman gue dari lahir punya stiker di jidat bertuliskan rakyat jelata. Ini fakta. Bangke. Dia bilang dia dan teman-temannya dari lahir ada stiker di jidatnya rakyat jelata, men. Gila sih barnya dalam kali. Ini fakta. Dulu beberapa orang gak mau main sama gue karena katanya gue beda strata, beda tahta. Lalu bajingan-bajingan yang lain ikut-ikutan seakan-akan mereka lata. Shit, pengen gue pecahin pala mereka pakai bata. Tapi gue lupa, gue cuma rakyat jelata. Fuck lah. So gue dari Jakbar, nyet. Gue coba tata kata-kata lalu rakit jadi senjata. Susun mereka macam data lalu Tadi dia bilang tata kata-kata lalu rakit jadi senjata. Oke, dia bilang gua susun kata-kata ya dan rakit jadi senjata. Ya, oke, keren. Jata. Susun mereka macam data lalu campur bumbu bernama fakta. Apa yang gue tulis bisa jadi cahaya untuk mereka yang buta. Dan suatu saat akan dipetik jadi kata-kata bijak atau jadi pepatah. Tapi untuk rapper Fata Morgana ini bisa jadi malapetaka. Karena gue bikin rapper hatata batata patata. Bar kayak gini sering kali gue denger dari rapper-rapper manapun ya kan, kayak flow batata ratata gitu-gitu ya kan. Oke, Lalu ku hajar merata mereka terbata-bata. Yo aku datang untuk kudeta. Oke, dia Tuan 13 datang untuk kudeta aja, gila. Wajar sih, wajar banyak rapper yang awalnya baper gitu ya kan. Lirik apa nih, barnya aja kayak gini ya, gila. Industri akan bilang astaga naga. Ini anjing. orang siapa? Asalnya dari mana? Aku jawab, diam korang semua. Gue dari Anta Barata, pinggir barat kota Jakarta. Persetan dengan segala aturan dalam sastra, gue cuma mau nulis apa yang gue rasa. Kalau kata Zulfahmi ini swagstra. Suatu hari nanti anak gue akan bilang bahwa ayahnya bikin musik bukan untuk berkarya, tapi dia tabung harta dalam bentuk kosakata. Anjing dalam kali. Orang lain bikin musik, bikin lagu tuh untuk berkarya ya kan. Tapi kalau apa nih, Tuan 13 sendiri tadi dia bilang suatu hari nanti anak gua akan bilang bahwa ayahnya bikin musik bukan untuk berkarya, tapi dia tabung harta dalam bentuk kosakata. Nah, kalau orang lain bikin musik untuk berkarya ya kan, dan orang-orang biasanya kalau nabung itu nabung harta ya kan, tapi kalau dia ini Tuan 13 nabung kosakata, men. Beda ya kan, kalau orang lain mikirnya kalau harta itu ya kekayaan, duit segala macam. Kalau Tuan 13 kosakata, men. Gua harimau Sumatera, men. Fuck the goat. Anjing, hampir kesel gua. Gila. Kebanyakan gue gak tau kenapa kalian benci kali sama Sexy God ya kan. Tadi bilang gue harimau Sumatera, fuck the goat ya kan. Oke, ya tahu sendiri lah siapa yang apa nih, kalau setiap orang bilang kalau kayak kambing goat kayak gitu kayak gitu kan, itu pasti tujuannya ke Sexy God ya kan, karena namanya aja Sexy God. Mbe, fuck the goat. Anjing, mbe. Setan memang, pantas lah panas kayak doang ya.
Aish. dalam bentuk kosakata. Gue harimau Sumatera, man. Fuck the goat. Fuck the goat. I eat him for breakfast like a motherfucking oat. Oh, dia makan pagi ya. Ah. Anjir, lucu kali pas lembek tadi. Aish. Sebut gue kolot, tapi gue nyolot tiap lihat rapper bolot. Gue serobot, gue boykot para badut yang liriknya gak berbobot. Atau orang-orang yang takut lapar lalu jual diri mereka bikin lagu slot. Iba. Stop lah. Gila. Gue gak tau mau bilang apa, men. Lo dengerin sendiri lah barnya kayak gitu ya kan. Dibilang apa nih? Gue sama jelasin lagi. Orang takut makan ya kan, takut kelaparan, terus jual diri untuk slot ya kan. Slot itu ya judi ya kan. Makanya banyak orang yang rapper-rapper kebanyakan itu sekarang bukan judi aja sih. Sekarang ini rapper-rapper banyak terima endorsan bikin lagu untuk slot judi ya kan. Ada juga alkohol ya kan, minuman alkohol untuk nyari makan. Ya mau gimana lagi, AdSense di Indonesia kan dikit ya, cari makannya pun harus dari endorse-nya yang kayak gitu. Yang ada pun endorse-nya yang kayak gituan pasti, yang pengen endorse lu gitu. Jadi kalau kayak brand-brand lain itu jarang misalnya apa nih nge-endorse orang lain. Ya bisa dihitung jari lah, kayak Tuan 13 beda, jangan samain sama rapper-rapper lain bro. Tuan 13 levelnya udah berbeda, dia bisa apa nih bikin karakter dan yang bagus, karena nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak semua orang bisa kayak Tuan 13 bisa manggung di mana-mana gitu. Makanya mereka mungkin ya ngambil apa namanya endorse judi-judian kayak itu ya, karena kayak Tuan 13 bilang tadi, mereka takut lapar gitu, nggak makan. Berharap dapet jackpot, tapi yang orang ingat tentang lagu mereka cuma paha, dada, sama bacot. Oke. Jadi biasanya tuh kalau rapper, gue sering reaction juga sih rapper bikin slot. Lirik mereka memang bacot ya. Flownya mungkin kadang ada yang kebetulan enak aja gitu, walaupun liriknya tentang memuji produk tersebut ya kan. Terus ya memang kebanyakan orang-orang yang promosiin judi gitu pasti pakai apa nih, video klipnya itu cewek-cewek yang nampakin paha dan dada, yang pakai baju bikini, karena kalau nggak kayak gitu ya mereka nggak tertarik untuk nontonnya gitu. Jadi orang nonton untuk segar mata gitu. Mungkin di situ yang paling Tuan 13 nyindir gitu, kenapa hip hop kok kayak gitu. Ini apa nih, video klipnya ya sebenarnya bukan masalah video klipnya aja sih, video klipnya udah paha dan dada terus ditambah dengan promosiin judi gitu, mungkin di situ. Suruh mereka gantung mikrofon lalu ganti jadi dout. Silakan kumpulkan di studio ratusan rapper slot, biarkan mereka berkolaborasi, hasilnya pasti tetap jebot. Panas ya, gila anjir, keren. Disuruh semuanya rappernya apa slot ya kan, kumpul di studio. Ini ya wajar kalau banyak yang tersinggung kayak gini. Gua dari Jakbar nyet, balasat macam jet, lu cuma otopet. Lirik tak ada isi, budak triplet, yang penting beat bisa bikin joget. Kalian palsu macam daging dalam kornet. Silakan baris lalu berderet. Kalian sudah masuk dalam radar, aku kunci dalam target, lalu aku tembak roket. Puff.
Jebret. Kalian tahu gue nggak pernah meleset. Silakan antri di loket untuk beli tiket biar gue tunjukkan 5 kelas atlet. Ini beef segar tanpa bahan pengawet, punya medan. Gue bisa tarik masa-masam, gue punya medan magnet. So teman-teman, lain kali gue datang jangan lupa gelar karpet karena gue dari Jakbar nyet. Gila. Gue gak tau mau bilang apa anjir. Intinya tahun 13 berhak untuk ngomong kayak ginian ya kan. Dan gue nggak tahu ya kan, kalau banyak netizen yang mensamaratakan dengan agama ya kan. Ya kalau di agama promosi judi-judi itu udah pasti haram ya kan. Tapi kalau masalah hukum gue nggak tahu apakah di Indonesia nggak boleh gitu, dilarang kalau untuk promosi judi gitu, gue nggak tahu juga. Jadi kalaupun boleh ya kan promosi judi, ya udah 2013 berhak bikin konten kayak gini ya kan, atau barnya kayak gini, liriknya kayak ginian, menyinggung rapper-rapper yang bikin slot dan orang-orang yang mempromosiin judi itu ya berhak juga untuk nyari makan dari uang judi itu, bukan uang judi sih, dari promosi itu juga. Kalau memang ya apa nih, nggak ada masalah sama hukum ya kan, itu aja sih intinya. Soalnya ya tahu sendiri lah, di Indonesia rapper ini manggung mesti dibayar dengan thank you doang, cuman tanda terima kasih doang, udah nggak ada dapat duit. Dan bisa dihitung jari lah rapper-rapper yang memang kalau di apa nih manggung itu dapat duit, you know. Mesti bisa dihitung jari. Jadi ya solusinya kalau nggak AdSense, ya AdSense pun di Indonesia kalau nggak salah dikit gitu, 1000 views mungkin $1 gitu, beda sama kalau di luar negeri gitu. Kalau mengharap AdSense pun ya nggak cukup juga sih menurut gua ya kan, menurut gua. Terus endorse pun ya palingan gue yakin banyak yang masuk ya yang judi-judi doang gitu. Kalau kayak yang lain itu pasti jarang. Kayak palingan alkohol kalau nggak judi yang sering apa nih mah orang apa nih pengen endorse gitu ya. Silahkan berdebat, yang penting pakai adab ya kan. Oke. Ya itu aja tadi apa nih, bukan lagu sih, mic check ya kan, konten terbaru dari Westwell. Judulnya Gua dari Jakbar Nyet.